Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini Aziza, NIM 224110501066. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan esai saya dengan judul Menjaga Identitas Nasional di Tengah Arus Globalisasi. Globalisasi merupakan proses yang membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka melalui perkembangan teknologi informasi, komunikasi, ekonomi, dan budaya. Saat ini, dengan adanya internet dan media sosial, kita dapat memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia hanya melalui telepon genggam. Kondisi seperti ini memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi, memperluas wawasan, meningkatkan akses terhadap pendidikan, serta mempererat kerjasama internasional. Namun, di balik berbagai manfaat tersebut, globalisasi juga membawa tantangan yang cukup besar, terutama terhadap identitas nasional Indonesia. Budaya asing kini semakin mudah masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda yang menjadi pengguna media digital paling aktif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara menjaga identitas nasional agar tidak terkikis oleh perkembangan zaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak globalisasi terhadap identitas nasional. Perkembangan teknologi digital sebenarnya memberikan banyak manfaat. Salah satunya, teknologi memudahkan kita untuk berkomunikasi meskipun berada di tempat yang sangat jauh. Selain itu, masyarakat juga lebih mudah untuk memperoleh informasi, mengembangkan pengetahuan, dan meningkatkan kreativitas. Bahkan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia. Akan tetapi, jika teknologi tidak digunakan secara bijaksana, maka akan muncul berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah semakin mudahnya budaya asing masuk ke Indonesia, dan saat ini banyak generasi muda yang lebih mengenal musik, film, gaya berpakaian, hingga gaya hidup dari luar negeri dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Tidak sedikit pula yang menganggap budaya asing lebih modern, sehingga budaya lokal mulai ditinggalkan. Nah, selain itu, penggunaan bahasa asing dan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari juga semakin meningkat. Sedangkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik maupun bahasa daerah itu mulai berkurang. Apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka bukan tidak mungkin identitas nasional Indonesia akan semakin memudar. Padahal, identitas nasional merupakan ciri khas yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Identitas tersebut tercermin dalam nilai Pancasila, bahasa Indonesia, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Oleh karena itu, identitas nasional dijaga agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap kuat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ancaman globalisasi terhadap identitas nasional. Ancaman pertama adalah lunturnya budaya lokal. Saat ini, banyak anak muda yang lebih mengenal budaya populer dari luar negeri dibandingkan kesenian tradisional yang ada di Indonesia. Padahal Indonesia memiliki ribuan budaya yang menjadi kekayaan bangsa. Lalu, ancaman yang kedua adalah menurunnya penggunaan bahasa daerah. Banyak generasi muda yang lebih sering menggunakan bahasa asing atau bahasa gaul, sehingga kemampuan berbahasa daerah semakin berkurang. Jika kondisi seperti ini terus terjadi, beberapa bahasa daerah bahkan berpotensi mengalami kepunahan. Ancaman berikutnya adalah menurunnya rasa nasionalisme. Nilai gotong royong yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia mulai tergeser oleh sikap individualisme. Banyak orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Hal ini terlihat dari semakin berkurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial maupun pelestarian budaya. Selain itu, media sosial juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat penyebaran budaya asing. Berbagai konten yang viral seringkali mempengaruhi pola pikir, gaya hidup hingga cara berpakaian masyarakat. Oleh sebab itu, kita harus mampu menyaring informasi
bertransformasi dan memilih budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, globalisasi tidak selalu berdampak negatif. Globalisasi juga memberikan peluang besar bagi masyarakat Indonesia untuk memperkenalkan budaya nasional melalui media digital kepada masyarakat internasional. Artinya, yang perlu dilakukan bukanlah menolak globalisasi, tetapi memanfaatkannya secara bijaksana tanpa kehilangan jati diri bangsa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran generasi muda dalam memperkuat identitas nasional. Generasi muda memiliki peran yang sangat penting karena mereka merupakan penerus bangsa. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mempelajari sejarah Indonesia dan memahami nilai-nilai Pancasila. Dengan memahami sejarah perjuangan bangsa, rasa cinta tanah air akan semakin kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang bertentangan dengan identitas bangsa. Selain itu, generasi muda juga dapat melestarikan budaya lokal dengan mengikuti kegiatan seni dan budaya, mempelajari tarian tradisional, mengenalkan makanan khas daerah, serta memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan budaya Indonesia melalui konten-konten yang kreatif. Generasi muda juga dapat menunjukkan rasa nasionalismenya dengan aktif mengikuti organisasi, kegiatan sosial, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Melalui kegiatan tersebut, mereka dapat belajar dan bekerja sama, menghargai perbedaan, serta memperkuat rasa persatuan. Tidak kalah penting, generasi muda juga dapat mendukung produk-produk lokal, menggunakan dan mempromosikan karya anak bangsa, bukan hanya membantu perekonomian Indonesia, tapi juga menunjukkan rasa bangga terhadap hasil karya masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya ada implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga identitas nasional sebenarnya dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Di lingkungan keluarga, orang tua dapat mengenalkan bahasa daerah, cerita rakyat, permainan tradisional, serta nilai-nilai budaya kepada anak sejak usia dini. Di lingkungan sekolah maupun perguruan tinggi, pelestarian budaya dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan seni, mengenakan pakaian adat pada acara tertentu, mempelajari budaya daerah, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia. Di lingkungan masyarakat, pelestarian budaya dapat dilakukan melalui kegiatan gotong royong, menghadiri festival budaya, mendukung produk kerajinan lokal, dan menjaga tradisi yang masih berkembang di daerah masing-masing. Nah, selain itu, kemajuan teknologi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pelestarian budaya. Misalnya, dengan membuat video edukasi, artikel, atau konten media sosial yang memperkenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dengan cara yang seperti itu, budaya Indonesia tidak hanya tetap lestari, tetapi juga semakin dikenal di tingkat internasional. Nah, dari penjelasan materi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi membawa banyak manfaat seperti mempermudah komunikasi, memperluas akses informasi, dan membuka peluang kerjasama antar negara. Namun, globalisasi juga menghadirkan tantangan terhadap identitas nasional melalui masuknya budaya asing yang dapat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu, menjaga identitas nasional merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memahami sejarah bangsa, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, melestarikan budaya lokal, menggunakan media sosial secara bijaksana, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Indonesia akan mampu menghadapi arus globalisasi tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang kaya akan budaya dan nilai-nilai yang luhur. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.